Kang Petruk, ya Kong, aku masih kepingin tanya yang kemarin apa yang Kang Petruk sampaikan atau yang telah Petruk utarakan kepada kami dan Kak Gareng yang masalah apa yang itu mengenal diri. Oh itu, iya Truk, saya juga begitu ingin tahu betul apa itu yang kemarin kamu sampaikan kepadaku. Gini ya Kang Gareng, dalam kalimat yang terakhir kita sambung, man arofa nafsahu itu kan. Nah, itu betul. Itu coba tolong diberi pencerahan kami itu. Iya ya. Man arofa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, faqad aroba-robahu, sesungguhnya dia dapat mengenal Tuhannya. Oh gitu ya Kang Petruk. Kalau kita kenal diri kita, baru kita bisa mengetahui atau kenal pada Tuhannya ya. Iya ya Rob kamu ya Tuhan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh dalam kalimat itu mengatakan seperti itu terus. Makanya kita harus, karena kita tarik kalau benar, kita ini kan ada dua unsur. Kita ini diciptakan dua unsur. Satu unsur dohir, yang kedua adalah unsur batin Gong. Oh tadi dohir ada, batin ada. Ya, kalau dikatakan dalam pengertiannya dohir ini adalah secara basariah ya. Ini badan ini wujud-wujud yang ini basariah yang luar ini, dan yang dalam itu yang batin. Nah, harus kita ketahui juga. Makanya kalau ingin belajar itu man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, ya kita harus benar-benar mendalami ini. Nah kita pun Kang Petruk pun sendiri ini ada sebagian, kalau kita lihat itu di hadis qudsi ataupun ini hikayat fatwanya para alim ulama pun, kita hanya sekedar menyampaikan kepadamu, mudah-mudahan kamu bisa menerimanya. Bila mana Kang Petruk ini ada kurang lebihnya ya Kong. Siap Kang Petruk, saya tetap belajar, saya simak. Ya terima kasih. Jadi gini ya Kong, kalau kita ini ingin mengerti tentang diri kita, yaitu diri kita ini banyak kelemahannya ya. Maka kalau saya pribadi ya, maaf ini ya Kang Gareng, ya terus kalau saya mengartikan atau memaknai dari man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, ini begini. Man barang siapa yang tidak mengetahui, mengerti, memahami akan cacat kekurangan dirinya, maka tak mungkin akan bisa mengerti, memahami tentang sifat-sifat kebaikannya Allah tuh. Itu loh, sampai saya keliru ngomong sama kamu tuh, itu Bagong. Iya Kang Petruk, jadi saya sudah tahu kalau Kang Petruk macam orangnya seperti itu. Ya itu maaf. Tuh kalau maksudnya Kang Petruk adalah kalau kita tidak tahu, tidak mengerti tentang kelemahan-kelemahan diri kita, apa mungkin kita akan mengerti tentang kebaikan sifat-sifat Allah yang secara rububiyah itu. Nah, terus bagaimana Kang Petruk bisanya kita itu? Nah ini ya, harus kita benar-benar punya itikad yang kuat. Gitu Kang Petruk. Iya, makanya di dalam Al-Qur'anul Karim telah juga disodorkan ataupun telah difirmankan oleh Allah
di surat Al-Ankabut ayat 69 itu cara-cara kita supaya kita ini benar-benar mengerti, bukan hanya sekedar tapi kita pelajari, kita perdalam supaya kita tahu yang pada sebenarnya. Itu apa itu Kang Petro bunyinya ayat yang di surat apa tadi? Al-Ankabut. Oh ya, itu tolong diberitahu saya. Gini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maksudnya gimana, Bro? Pemahamannya atau artinya gimana? Gini Kang Gareng ya. Walladzina jahadu, dan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh. Kan kamu tadi kan tanya bagaimana untuk mengerti tentang mengenal, memahami tentang Allah. Makanya harus ada itikad yang kuat di dalam diri kita, harus kuat mujahadahnya, yaitu kata jahadu ini. Tapi dalam kalimat saya terangkan dalam orang yang bersungguh-sungguh final nahdiyannahum, di jalan kami, maksudnya kami itu Allah loh Gong ya, paham Kang Petro? Maka akan kami berikan petunjuk semua jalan kami kepadanya. Oh begitu ya Bro. Iya Kang Gareng. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Makanya itulah namanya wajibnya kita untuk selalu belajar dan belajar. Semoga kita ini benar-benar mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kalimat ihdinas syirotol mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan agamamu itu sesuai apa yang dibawa Rasulmu. Ya, terima kasih. Makanya karena kita menyadari ya Gong, kalau diri kita ini ya Kang Petro ya Bagong ya Kang Gareng, iya Bro. Diri ini penuh dengan serba ketergantungan loh Kang Gareng. Oh gitu ya Bro. Satu, ketergantungan maksudnya yaitu kekurangan di dalam diri kita. Kita lihat dulu, kita kaji dulu, ada kelemahan, dan kita pun ada kefanaan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu yang memiliki kebesaran, kekuasaan, keperkasaan dan kekekalan, serta memiliki seluruh sifat-sifat jalali wal ikram atau kesempurnaan. Nah, ini caranya harus kita. Kalau kita ingin jangan sampai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita kenal diri kita ini yang basaria ini terus kenal Allah, ya itu kurang pas, itu namanya belajar dan belajar lagi. Alhamdulillah, saya dulu sampai pernah loh Kang Petro, apa ya itu gara-gara itu saya jadi bingung, jadi saya sampai dimarahi oleh Romo. Kenapa? Ya itu kata kalau kenal dari tubuh, kalau kamu kenal diri kamu kenal Tuhan. Nah, jadi saya bingung, saya kira saya ini. Ngawur kamu. Kita dicipta kok. Secara basaria ini adalah kita dicipta dari tanah, yang artinya kita ini dari saripati bumi dan mempunyai anasir. Nah, apa anasir itu Kang Petro? Nah, ini loh, kamu harus tahu ya. Kalau jasad ini adalah dari saripati bumi, yang maksudnya saripati bumi itu ada air, ada angin, ya, ada api, ada tanah. Lah ini berbentuk di dalam bentuk wujud yang basaria ini. Tapi kalau yang batin lain. Gitu ya Bang Petro. Iya. Makanya kita harus benar-benar ya supaya kita ini
untuk mengerti dalam mengetahui atau memahami tentang Allah, ya kalau saya rasa tidak ada seorang manusia pun yang sanggup dan mampu mengenalnya dalam arti yang hakiki loh ya Gong. Iya Kang Pedro. Kecuali dengan dia Diawa itu Allah sendiri. Oh begitu ya Kang Pedro. Lah iya toh. Makanya dari itu kita harus tetap belajar dan belajar supaya kita ini benar-benar untuk mengerti, memahami apa yang kita cari pada sebenarnya. Karena apa? Disuruhnya kalau kita mengkaji itu, kalau di dalam ilmu tauhid ya, ada kalimat orang yang belajar tauhid itu begini Kang. Gimana Kang Pedro? Wala tafakkaru khalqilah. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Ya. Ingat enggak? Siap ya? Oke. Siap Kang Pedro. Ya. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Wala tafakkaru khalqilah wala tafakkaru zatillah. Maka jangan kau pikir-pikir perkara zatnya Allah, kamu tak akan ketemu. Oh gitu ya begitu. Kamu hanya dengan cara ilmunya, kalau secara ilmu tasawuf, cara suhud, cara pandang, cara memandang kita kepada pengertian itu. Oh jadi begitu ya Kang Pedro. Iya, makanya kalau di dalam kalimat ada sebuah hadis ya, di hadis qudsi sudah diterangkan juga. Gimana itu Kang Pedro? Gini ya, kulkum dolu. Maksudnya semua kamu adalah sesat. Illa man hadaituhu, kecuali man barang siapa ya. Illa kecuali barang siapa yang ku beri petunjuk, maksudnya yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, Maji jelas saya ambil sedikit itu, kita bisa makrifat kepada Allah ya karena dengan Allah sendiri yang memberikan hidayah kepada kita. Nah, kalau kita sendiri tidak mampu, ingat wa'alam atamal itu karena ilmu kita sangat sedikit, kholilan katanya gitu. Ilmu kita ini sedikit yang diberikan, makanya tidak mampu. Kalau kita belajar begitu ya kita harus cari yang paham tentang itu sebagai mursyid-mursyid atau pembina-pembina. Nanti insya Allah kita akan bisa. Makanya karena apa? Ingat ya Gong, dalam keterangannya di Al-Quranul Karim telah disebutkan apa itu bro. Saya tolong diberi kasih tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan kamu tidak mengerti apa-apa. Iya ya Kang Beto, benar ya, kita dikeluarkan dari perut ibu kita. Kita ini nggak bisa apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Lah makanya jangan takaburon, jangan merasa ya. Harus kita ini menyadari kalau ilmu itu sedikit kolilan yang diberikan kita. Makanya ingat ayat itu tentang adanya dan kesediaannya apa yang dinamakan watak ya, atau bakat, intelijensia, naluri dan lain-lain adalah itu kholqiyah atau ciptaan loh Gong, yang bukan bikinan manusia itu sendiri. Nah inilah faktor keterbatasan manusia adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Apa mungkin manusia dalam keterbatasannya mampu mengenal Allah kalau tidak bukan karena pemberian dari Allah itu sendiri. Oh gitu ya. Ya udah, yang memang macam itu. Makanya kita belajar dan belajar supaya kita mengerti. Nanti untuk belajarnya makanya kita kalau yang itu tadi yang
untuk keterangan yang basaria nanti masuk kepada yang batinia, dan itu ada pelajaran-pelajaran. Makanya siapa orangnya yang tidak mengerti, tidak memahami dan mengetahui akan kekurangan dirinya, ketoifan dirinya, kecacatan dirinya, berarti kita belum bisa mengenal tentang sifat-sifat Allah, kebagusan Allah, pada akhirnya belum mengenal tentang Allah. Ya wis, begitu aja. Nanti kita sambung lagi lain waktu, mudah-mudahan ini sudah bisa diterima oleh Bagong dan Kang Kareng. Terima kasih Kang Petrus. Ya terus saya juga terima kasih. Mari kita tutup dengan kalimat Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.